Terminal Kedung Jati, di ujung kota kecil yang berdebu, kini bukan lagi sekadar tempat naik turun penumpang. Suara klakson bas bersahutan dengan teriakan kasar para calo dan tawa serak para preman yang menguasai tempat itu. Asap rokok bercampur dengan aroma solar dan kopi basi dari warung-warung reyot di pinggir jalan. Di sudut terminal, seorang sopir tua menunduk pasrah, wajahnya basah oleh keringat dan ketakutan. Ia baru saja dipalak lagi. Sudah berbulan-bulan warga mengeluh, tapi tak ada yang berani bicara. Para preman itu seperti bayangan, muncul di mana-mana, kasar, dan menakutkan. Mereka tak segan menamparkan sopir yang telat setor, atau menendang gerobak pedagang yang berani menolak permintaan uang keamanan. Ironisnya, kata keamanan itu justru jadi sumber keresahan. Para penumpang pun mulai enggan lewat terminal itu. Kedung Jati sekarang bukan terminal, tapi kerajaan preman, gumam seorang tukang ojek sambil mengelus dada. Suatu sore, kejadian memuncak. Seorang ibu muda menjerit karena tasnya dirampas di depan anak kecilnya. Orang-orang hanya menonton, takut ikut campur. Dari kejauhan, langit tampak muram, seolah ikut menahan marah. Di antara hiruk-pikuk itu, kabar pun menyebar cepat seperti angin, katanya, Gus Muwafiq sudah dengar kabar soal terminal. Sebagian warga tersenyum harap-harap cemas. Sebagian lain hanya berbisik lirih, kalau Gus Muwafiq sudah turun tangan, semoga bukan angin ribut yang datang. Sementara itu, di pondok pesantren kecil di pinggir kota, suasana sore berjalan biasa. Santri-santri menjemur sarung, sebagian lain mencuci piring sambil bercanda. Namun di beranda dalam rumah Kiai, Gus Muwafiq duduk diam menatap langit yang merona jingga. Di tangannya segelas kopi, di hadapannya seekor kucing kampung tidur pulas. Seorang santri datang tergopoh membawa kabar, "Gus, ini dari sopir-sopir terminal, katanya butuh panjenengan." Gus Muwafiq hanya mengangguk pelan, tanpa kata. Di hati beliau bergolak sesuatu. Ia tahu, menghadapi preman bukan hanya soal keberanian fisik. Ini soal hati, soal siapa yang lebih tenang di tengah badai. Tapi Gus Muwafiq juga bukan tipe kiai yang suka diam ketika umatnya tertindas. Ia memutar-mutar cangkirnya, lalu bergumam lirih, kalau setan bisa ditundukkan dengan zikir, semoga preman juga bisa dilunakkan dengan sabar. Santrinya yang mendengar hanya nyengir, tak tahu apakah Gus sedang bercanda atau sungguh-sungguh. Malam itu, angin bertiup kencang. Suara jangkrik di halaman terdengar seperti zikir sunyi. Gus Muwafiq menatap kitab tua di depannya, kitab tentang akhlak yang dulu diajarkan gurunya. Di dalam hati, beliau berbisik, kiai itu bukan hanya penceramah, tapi penuntun. Kalau masyarakat takut pada manusia lebih daripada Allah, berarti tugas dakwah belum selesai. Cahaya lampu minyak bergetar, menyorot wajah beliau yang teduh namun menyimpan tekad yang bulat. Di sudut pesantren, dua santri, Dul dan Kadir, berdebat sambil menyiapkan kopi. "Lodir, kalau Gus Muwafiq ke terminal, nanti preman bisa insaf nggak?" tanya Dul polos. "Ya bisalah, wong setan aja kalah sama Gus waktu ngajari kita baca ayat kursi," jawab Kadir. Mereka tertawa pelan, tak sadar Gus Muwafiq mendengar dari balik pintu. Beliau hanya tersenyum. Dalam senyum itu, ada kesungguhan, ada kasih sayang, dan ada api kecil yang siap menyalakan cahaya di tengah gelap terminal. Dan di saat semua orang mulai kehilangan harapan, kabar itu menyebar dari warung ke warung, besok pagi, Gus Muwafiq mau datang ke terminal. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi di antara gundukan debu dan ketakutan, seolah ada udara baru berhembus, udara yang membawa aroma keberanian dan doa yang mulai hidup kembali. Keesokan paginya, matahari baru setengah naik ketika kabar itu resmi menjadi gosip utama di pesantren. "Gus Muwafiq beneran mau ke terminal hari ini," kata santri Dul dengan nada campur aduk antara bangga dan cemas. Ia menyampaikan berita itu sambil menjemur sarung, seolah menjemur rasa deg-degannya sendiri. Santri lain langsung berkumpul, sebagian menanyakan detail, sebagian sibuk berdebat siapa yang bakal diajak menemani. Kadir, yang paling cerewet di antara mereka, menatap Dul dengan wajah sok tahu. "Loh, Gus Muwafiq itu bukan preman, Dul. Tapi kalau beliau udah niat turun ke terminal, berarti ada urusan besar. Jangan-jangan nanti para preman disuruh istighfar bareng." Dul langsung terkekeh. "Waduh, Dir, preman istighfar bareng itu kayak sapi disuruh naik motor, bisa tapi aneh." Candaan itu membuat para santri meledak tertawa,
walau di balik tawa mereka terselip rasa khawatir yang tak bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, terdengar langkah pelan dari arah dalam. Gus Muwafiq keluar dengan wajah teduh, membawa tongkat kayu kesayangannya. Semua santri refleks diam, seperti ayam yang tiba-tiba mendengar suara elang. "Kalian rame banget dari tadi," ucap beliau pelan, namun suaranya cukup untuk menembus kerumunan. "Kalau energi kalian sebanyak ini digunakan buat ngaji, mungkin kitab Alfiyah udah tamat semalam." Para santri menunduk malu, sebagian senyum-senyum menahan tawa. Dul memberanikan diri bicara, "Gus, jenengan benar mau ke terminal?" Gus Muwafiq menatapnya, matanya lembut tapi dalam. "Iya, Dul, kalau ulama cuma bicara di podium, tapi diam saat rakyat diperas di jalan, berarti ilmunya belum jadi rahmat." Kata-kata itu membuat suasana mendadak hening. Bahkan angin yang lewat seolah berhenti sejenak, mendengarkan. Kadir menggaruk kepala, mencoba mencairkan suasana. "Tapi, Gus, kalau nanti preman-premannya ngamuk gimana?" Gus Muwafiq tersenyum. "Yang namanya preman itu cuma manusia yang keliru arah. Kalau mau ngamuk, biar saya doakan, semoga ngamuknya ke nafsunya sendiri." Beberapa santri langsung nyengir, kagum dengan ketenangan beliau. Dalam hati, mereka mulai memahami, keberanian sejati bukan teriak paling keras, tapi tenang saat semua orang ketakutan. Setelah memberi beberapa pesan singkat, Gus Muwafiq bersiap. Beliau tak membawa banyak hal, hanya tongkat, sarung, dan tasbih kecil yang selalu berputar di jarinya. Santri-santri berebut ingin ikut, tapi beliau menolak dengan lembut. "Yang ikut satu saja, biar ringan. Dakwah itu bukan arak-arakan, tapi niat yang ikhlas." Akhirnya, Dul yang terpilih, meski wajahnya mendadak pucat seperti abis menelan jahe mentah. Sebelum berangkat, Gus Muwafiq sempat menatap pesantren dari kejauhan. Suara santri yang mengaji terdengar lirih di kejauhan, bercampur dengan kokok ayam dan gemericik air sumur. Dalam hati beliau berdoa, "Ya Allah, semoga langkah ini bukan karena marah, tapi karena cinta. Cinta pada umatmu yang lupa jalan pulang." Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum seorang guru yang siap mengubah amarah dunia menjadi pelajaran kehidupan. Dan saat beliau melangkah keluar gerbang pesantren, kabar itu pun menyebar lagi. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya, Gus Muwafiq berangkat ke terminal. Warga yang mendengar langsung menengadah, seperti menunggu pertunjukan langit. Di Kedung Jati, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi semua yakin, hari itu terminal tak akan sama lagi. Langit Kedung Jati siang itu tampak muram, seolah ikut menunduk menyaksikan langkah dua sosok bersarung yang berjalan pelan ke arah terminal, Gus Muwafiq dan santri Dul. Jalanan becek karena gerimis semalam, dan angin membawa aroma tanah basah bercampur debu terminal yang khas. Gus Muwafiq berjalan dengan tenang, langkahnya mantap tapi tak terburu. Di tangannya, tongkat kayu tua berayun seirama dengan langkahnya, tongkat yang dulu katanya bukan buat berkelahi, tapi buat ngetok kepala santri yang ngantuk. "Ngaji." Dul yang di belakangnya berjalan agak terburu, wajahnya tegang. "Gus," Dul memberanikan diri, "panjenengan yakin ke terminal cuma berdua aja? Nggak bawa santri yang badannya gede gitu, Gus?" Gus Muwafiq menoleh sambil tersenyum. "Loh, Dul, kalau dakwah pakai otot, nanti malah kalah sama preman. Tapi kalau pakai hati, kadang setan aja bisa mundur pelan-pelan." Dul mengangguk, meski dalam hati tetap gemetar. "Tapi kalau preman-premannya keras kepala, gimana, Gus?" "Ya sudah, kita kasih kepala yang lebih keras, kepala yang berisi ilmu." Jawaban itu membuat Dul tertawa kecut, antara kagum dan ngeri. Di tengah jalan, mereka melewati sekelompok pedagang yang tengah bergunjing. Itu Gus Muwafiq mau ke terminal," kata seorang bapak sambil menepuk dada. "Allahu Akbar, semoga nggak kenapa-kenapa." Seorang ibu menimpali, "Kalau yang turun tangan Gus Muwafiq, saya percaya." Katanya beliau kalau marah bisa bikin orang diam cuma dengan pandangan. Mendengar itu, Gus hanya tersenyum sambil menunduk. "Yang bisa bikin diam itu bukan pandangan saya, Bu, tapi rasa malu di hati mereka kalau Allah sedang lihat." Langit mulai benar-benar gelap, awan menggulung seperti kapas hitam di atas kota. Angin berembus lebih kencang, membuat sarung Dul berkibar seperti layar kapal bocah. "Aduh, Gus, ini tanda-tandanya nggak enak. Langitnya aja ikut tegang," katanya sambil menahan sarungnya agar tidak tersingkap. Gus tertawa kecil, "Kalau langit tegang, berarti bumi harus tenang. Biar seimbang, Dul." Jawaban sederhana itu membuat suasana jadi lebih ringan.
Namun di dalam hati Gus Muwafik, ada badai yang berbeda. Ia bukan takut pada preman, tapi pada kemarahan dirinya sendiri. Ia sadar, marah karena melihat kezaliman bisa jadi ibadah, tapi marah karena ego justru bisa menjerumuskan. Di tengah langkahnya, ia membaca istighfar pelan, "Astagfirullah, ya Allah, jernihkan niat hamba-Mu ini. Jangan biarkan aku datang karena emosi, tapi karena kasih." Kata-kata itu tenggelam dalam gemuruh angin sore. Sementara itu, di terminal, suasana sudah memanas. Preman-preman yang mendengar kabar kedatangan Gus Muwafik mulai berkumpul. "Kiai itu mau ngatur-ngatur kita," kata Jabrik, si pemimpin preman bertubuh besar. "Nggak usah sok suci. Terminal ini wilayah kita." Suaranya menggelegar, disambut tawa kawan-kawan. Di kejauhan, hujan mulai turun, menimpa atap seng warung, menimbulkan bunyi tik-tik-tik yang membuat udara makin berat. Di waktu yang sama, Gus Muwafik berhenti di depan musola kecil di tepi terminal. Beliau menunduk, mengambil air wudhu, dan menunaikan 2 rakaat salat. Santri Dul berdiri di belakangnya, menggigil bukan karena hujan, tapi karena suasana yang entah kenapa terasa sakral dan menegangkan. Setelah salam, Gus Muwafik berbisik, "Dul, kalau nanti orang marah, jangan balas." Diam lebih keras dari teriakan. Dul hanya mengangguk, meski wajahnya masih pucat seperti kertas. Begitu mereka keluar dari musola, hujan reda, tapi suasana tetap berat. Dari kejauhan, tampak sekelompok pria berbadan besar berjalan mendekat, wajah mereka keras, mata mereka penuh curiga. Gus Muwafik menghela napas panjang dan tersenyum kecil. "Nah, Dul," katanya pelan, "sepertinya ceramah sore ini bukan di podium, tapi di tengah terminal." Tongkat kayunya terangkat sedikit, bukan untuk mengancam, tapi sebagai tanda kesiapan seorang kiai menghadapi badai dengan ketenangan seorang wali. Hujan baru saja berhenti, sisa gerimis masih menggantung di udara, menciptakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau solar dan asap knalpot. Di ujung terminal, beberapa preman berdiri berderet seperti pagar manusia. Mereka bukan menunggu penumpang, tapi menunggu seorang tamu yang katanya datang tanpa takut, Gus Muwafik. Di tengah mereka berdiri Jabrik, bertubuh besar, berseragam jaket, kulit lusuh, dan di tangannya sebatang rokok menyala. Tatapan matanya tajam, tapi di balik itu ada rasa ingin tahu yang samar. Gus Muwafik melangkah perlahan ke tengah kerumunan. Sarungnya agak basah di ujung, tapi wajahnya tetap tenang, seolah sedang berjalan menuju mimbar pengajian, bukan ke sarang preman. Santri Dul di belakangnya menelan ludah keras-keras. "Gus, mereka banyak banget," bisiknya pelan. Gus menoleh sedikit, matanya tersenyum. "Banyak itu bagus, Dul. Dakwah kalau pendengarnya sepi, malah nggak seru." Candaan itu seketika memecah sedikit ketegangan di dadanya yang berdebar. Itu dia datang," seru salah satu preman sambil menunjuk. Semua mata kini tertuju pada Gus Muwafik yang tetap melangkah santai. Beberapa preman langsung bersiaga, seolah menanti perintah. Jabrik mendengus, "Kiai kok berani banget ke sini? Mau ceramah di kandang macan?" "Iya." Gus berhenti 3 langkah di hadapan mereka. Tongkat kayu di tangannya menancap ringan di tanah. "Saya kira ini terminal, bukan kandang macan. Tapi kalau macannya masih punya hati, insya Allah bisa diajak ngobrol," ucapnya pelan tapi tajam. Beberapa preman tertawa sinis, sebagian lainnya justru menunduk tak nyaman. Ada sesuatu dalam nada suara Gus yang sulit dijelaskan, tenang, tapi menggetarkan. Santri Dul nyaris bersembunyi di balik tubuh gurunya, tapi Gus justru melangkah maju lagi. "Saya cuma mau numpang duduk, ngerokok 1 batang, dan ngopi bareng kalian. Boleh?" "Enggak," katanya dengan nada ringan. Jabrik menyipitkan mata. "Ngopi? Di sini nggak ada pengajian, Kiai. Ini wilayah kami." Gus tersenyum. "Wilayah kalian? Ya, wah, berarti Allah izin tanah ini khusus buat kalian. Saya mau daftar dong, biar bisa punya terminal juga." Tawa kecil terdengar dari beberapa preman di belakang. Mereka menutup mulut, takut pada Jabrik, tapi sulit menahan geli. Jabrik mendengus keras, tapi nada bicaranya mulai berubah. "Kiai, saya nggak suka orang ngatur-ngatur saya." Gus Muwafik mengangguk pelan. "Saya juga nggak suka ngatur orang, Nak. Tapi saya nggak tahan lihat orang kuat malah nyusahin orang lemah. Kalian ini gagah, tapi kok kerjaannya malah bikin orang takut. Kalau punya tenaga, bantuin sopir angkat tas, bukan angkat tangan buat mukul." Hening,
Suasana terminal mendadak seperti membeku. Angin sore berhenti bertiup. Dari jauh, terdengar suara azan asyar menggema, memantul dari pengeras musola kecil tempat Gus baru saja salat. Suara itu seperti jeda dari langit, sejenak menghentikan amarah yang hampir pecah. Gus Muwafiq menatap mereka satu persatu. Dengar itu, Allah masih panggil kita, meski kita jarang panggil namanya. Kalimat sederhana, tapi suaranya menembus dada para preman lebih dalam dari suara azan itu sendiri. Tanpa banyak bicara, Gus duduk di bangku kayu warung terdekat. Kalau kalian mau marah, marahnya nanti aja. Sekarang, saya mau ngopi dulu. Ia memanggil penjual kopi, lalu berkata santai, Bu, kopinya 2. 1 buat saya, 1 buat ketua preman di sini. Semua menoleh ke Jabrik. Lelaki besar itu terdiam, matanya beralih dari tongkat Gus ke gelas kopi yang kini disodorkan padanya. Ngopi dulu, nak, ucap Gus lembut, biar amarahnya larut sebelum ngomong. Dan entah bagaimana, Jabrik yang terkenal paling kasar itu akhirnya duduk. Hanya duduk, tanpa kata. Tapi bagi semua orang di terminal hari itu, duduknya Jabrik di depan seorang kiai yang datang tanpa undangan adalah tanda bahwa sesuatu sedang berubah pelan, tapi pasti. Langit di atas Kedung Jati kembali terang, seolah mengamini. Asap rokok menari-nari di antara dua dunia yang bertemu, dunia kerasnya jalanan dan dunia lembutnya ilmu. Di atas meja kayu reyot, 2 gelas kopi hitam mengepul, aromanya tajam dan getir. Jabrik menatap kopi itu seolah sedang menatap musuh lama. Kiai, katanya dengan nada rendah, sampean gak takut duduk di sini? Biasanya orang kalau tahu nama saya, langsung kabur. Gus Muwafiq meniup kopi perlahan, lalu meneguknya. Takut, wong saya cuma takut kalau ngopi tanpa gula, itu baru dosa besar bagi santri. Beberapa preman di belakang mereka tertawa pelan. Tawa yang canggung, tapi tulus. Jabrik mendengus, sampean ini lucu juga, Kiai. Tapi jangan kira kata-kata halus bisa bikin saya tunduk. Di sini yang dihormati cuma yang berani. Gus Muwafiq mengangguk pelan. Betul, nak. Tapi keberanian itu bukan cuma soal otot. Kadang, yang paling berani adalah yang berani mengaku salah. Jabrik terdiam sesaat. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menembus dada, tapi belum cukup untuk memadamkan api di dalamnya. Dul, yang duduk agak jauh, menggenggam lututnya erat. Ia tegang, tapi matanya tak bisa lepas dari 2 sosok itu. Ya Allah, lindungi Gus, bisiknya dalam hati. Dari kejauhan, beberapa sopir dan pedagang menatap dengan rasa takjub. Mereka tak percaya, si Jabrik yang biasa berteriak kini duduk diam di depan seorang kiai bersarung, mendengarkan dengan wajah datar tapi mata yang berubah-ubah. Seolah antara ingin marah dan ingin paham. Gus Muwafiq kembali berbicara pelan, seperti seorang guru menasihati murid. Kalian ini kuat, tapi arah kekuatannya salah. Kekuatan tanpa tujuan itu kayak bas tanpa sopir, jalannya cepat, tapi pasti nabrak. Jabrik mengetuk-ngetuk meja dengan jari kasarnya. Kami hidup begini karena dunia nggak adil, Kiai. Kalau kami nggak garang, kami diinjak. Kalau kami nggak nakut-nakutin orang, kami nggak makan. Gus tersenyum lembut. Saya ngerti, nak. Tapi kalau semua orang niru cara kalian, apa dunia bakal makin adil atau makin rusak? Diam, hanya suara sendok yang beradu dengan gelas. Dari sudut mata, Jabrik terlihat gelisah. Ada kilatan kecil di wajahnya, kilatan yang jarang muncul, rasa malu. Tapi gengsi menahannya bicara. Ia menyandarkan tubuh, menatap langit-langit warung, lalu mengembuskan asap rokok dengan keras. Kiai, sampean gak tahu kerasnya hidup di jalanan. Gus menatapnya dengan senyum samar. Saya tahu, nak. Bedanya, saya punya guru yang ngajarin kalau kerasnya hidup itu buat ngelatih sabar, bukan buat ngelatih marah. Beberapa detik kemudian, petir menggema di kejauhan. Suara itu memantul di atap seng warung, membuat suasana semakin berat. Gus Muwafiq meneguk sisa kopinya, lalu berkata pelan tapi dalam, kopi ini pahit, kan? Jabrik mengangguk. Iya, pahit banget. Nah, lanjut Gus, pahitnya kopi itu kayak hidupmu, nak. Tapi orang bijak nggak buang kopinya cuma karena pahit. Dia tambah gula, diaduk, dan dinikmati. Begitu juga hidup. Gula itu sabar, dan sendoknya itu taubat. Suasana hening. Untuk pertama kalinya, mata Jabrik menunduk. Di balik tubuh besar itu, ada sesuatu yang retak, keangkuhan yang mulai goyah. Preman-preman lain saling pandang,
bingung antara ingin tertawa atau menangis. Gus Muwafik menepuk bahu Jabrik perlahan. Nggak ada orang jahat yang lahir jahat, nak. Kadang mereka cuma belum sempat diajari caranya jadi baik. Hujan kembali turun, lembut kali ini. Seolah langit ikut menenangkan hati yang sedang bergolak di bawahnya. Gus Muwafik berdiri, menatap seluruh penghuni terminal yang kini diam memperhatikannya. Saya nggak datang buat ngatur kalian, katanya, saya cuma datang buat ngingetin, bahwa Allah nggak pernah jauh, bahkan dari orang yang merasa paling kotor sekalipun. Ia menatap Jabrik dalam-dalam, termasuk kamu, nak, dan untuk pertama kalinya, si preman terminal yang selama ini ditakuti seisi kota tidak menjawab dengan kata-kata kasar. Ia hanya menatap gelas kopinya yang mulai dingin, lalu menggumam pelan, kopinya pahit, tapi rasanya kayak nyentuh hati, Kiai. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan di sepanjang jalan terminal. Udara terasa berat, seolah menahan sesuatu yang belum selesai. Gus Muwafik masih berdiri di depan warung kopi, pandangannya teduh tapi tajam. Di belakang Jabrik, beberapa preman berbisik pelan, ada yang kagum, ada pula yang tak terima. Salah satunya, pemuda berjaket merah bernama Rondo, menggertakkan giginya. Bos, kita jadi kayak diledekin, nih. Masa preman cuma diam dikuliahi. Jabrik menatapnya tajam, tapi belum sempat bicara, Rondo sudah maju. Wajahnya keras, matanya menyala seperti bara. Kiai, suaranya memecah udara yang lembab. Sampean ini siapa? Berani-beraninya datang ke wilayah kami, ngatur-ngatur, ngomong soal tobat segala. Kami ini bukan santri yang bisa disuruh duduk sopan. Suasana langsung hening. Para pedagang dan sopir yang tadinya menonton dari jauh, kini menahan napas. Gus Muwafik menatap Rondo dengan senyum tipis, tanpa gentar sedikit pun. Nak, katanya lembut, saya datang bukan buat ngatur, tapi buat ngingatkan. Bedanya kecil, tapi maknanya besar. Rondo tertawa sinis, ngingatkan katanya. Kalau saya nggak mau diingatkan gimana? Gus menatapnya lebih dalam, lalu menjawab pelan, kalau orang menolak diingatkan, berarti hatinya sudah bosan mendengar kebenaran. Nada suaranya tenang, tapi menancap tajam seperti paku ke kayu kering. Rondo makin marah. Ia melangkah cepat dan menendang kursi di depan warung hingga terlempar. Jangan sok suci, Kiai. Dunia ini keras, bukan buat orang lembek. Santri Dul spontan maju setengah langkah, tapi Gus menahan dengan anggukan halus. Tenang, Dul. Kadang api itu nggak perlu dipukul buat padam, cukup dikasih angin dingin. Gus lalu berjalan mendekat, jarak mereka kini hanya satu langkah. Nak, kamu marah karena saya ngomong benar, atau karena kamu nggak suka ngelihat dirimu di kaca nasihat? Rondo terpaku, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Mata yang tadi menyala kini bergetar seperti api yang kehabisan bahan bakar. Gus Muwafik menatapnya dengan lembut, orang yang paling kuat bukan yang bisa mukul orang lain, tapi yang bisa mukul hawa nafsunya sendiri. Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat seluruh terminal diam. Bahkan suara mesin bas yang meraung di kejauhan terasa jauh. Rondo menunduk perlahan, tangannya yang tadi mengepal kini longgar. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Saya cuma capek, Kiai, katanya dengan suara serak. Hidup selalu nyakitin saya duluan, jadi saya nyakitin balik. Gus menepuk bahunya perlahan. Yang sakit itu bukan hidupmu, nak. Hatimu yang belum sembuh. Ayo sembuhkan bareng-bareng. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar bisikan, bos, gimana? Jabrik, yang sedari tadi diam, memandang adegan itu lama sekali. Ia menatap Rondo, lalu menatap Gus. Di wajahnya muncul sesuatu yang jarang terlihat, keraguan. Kiai, katanya pelan, kalau benar yang sampean bilang, berarti kami semua selama ini salah, ya. Gus Muwafik tersenyum. Salah itu bukan akhir, nak. Yang bahaya itu kalau kalian berhenti mencari benar. Langit yang tadi kelabu kini perlahan memudar, menyisakan cahaya kemasan senja di ufuk barat. Di tengah terminal Kedung Jati yang berdebu dan basah, dua dunia yang bertabrakan mulai saling memahami. Api yang menyala di dada para preman bukan lagi api amarah, tapi bara kecil dari harapan, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, mereka bisa hidup tanpa menakuti siapapun. Matahari sudah hampir tenggelam, langit terminal berubah jingga keemasan, dan udara sore terasa berat oleh bau tanah basah dan asap rokok. Orang-orang masih menatap ke arah Gus Muwafik yang berdiri di tengah lingkaran para preman.
Beberapa sudah menunduk malu, sebagian lagi termenung. Tapi tidak semua hati mudah dilunakkan. Dari pojok warung, muncul sosok besar bernama Kobar, preman paling kasar di kelompok itu, tubuhnya penuh tato, mata merah karena alkohol. Cukup, teriak Kobar sambil melempar botol kosong ke tanah, pecahannya memantul dekat kaki Gus Muwafiq. Suara keras itu membuat semua terkejut. Saya muak dengar omongan manis dari orang bersarung. Mau bikin kami tobat? Hah, kami ini nggak pantas diampuni, katanya sambil menunjuk ke dada Gus. Dul langsung maju, hati-hati ngomong, Mas. Tapi lagi-lagi Gus menahan dengan tenang. Beliau mengangkat tangannya pelan, wajahnya tak berubah sedikit pun. Nak, jangan rusak sore yang sudah mulai indah, ujarnya lembut. Kobar mendengus marah. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Gus Muwafiq keras sekali, hampir seperti dorongan. Kiai, kalau sampean bener wali, kenapa nggak bikin saya berubah sekarang juga? Katanya sambil tertawa miring. Beberapa preman lain langsung menahan napas. Mereka tahu sifat Kobar, kalau sudah marah, bisa berujung bencana. Tapi Gus Muwafiq tetap diam. Ia hanya memandangi Kobar, lama sekali, seolah menatap bukan wajahnya, tapi hatinya yang berdebu. Lalu, dengan suara yang nyaris berbisik, beliau berkata, Nak, kamu marah bukan sama saya. Kamu marah sama Tuhanmu, karena kamu ngerasa hidup nggak adil. Tapi percayalah, Gusti Allah nggak pernah pilih kasih. Yang kamu anggap kutukan, kadang cuma bentuk sayang yang disamarkan. Kobar tertegun sesaat, tapi buru-buru menepis. Cukup, jangan omongin Tuhan ke saya. Tuhan nggak pernah nolong saya. Ia meninju udara, hampir mengenai Gus, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Gus Muwafiq sama sekali tak bergeming, bahkan sedikit pun tidak mundur. Hening panjang melingkupi terminal, hanya ada detak jantung dan suara serangga malam yang mulai muncul. Perlahan, tangan Kobar yang mengepal itu bergetar, lalu turun sendiri. Tatapan keras di matanya berubah sendu. Saya capek, Kiai, katanya serak. Capek pura-pura kuat, padahal tiap malam saya cuma pengen nangis. Gus Muwafiq menatapnya penuh kasih. Menangis itu bukan tanda lemah, Nak. Itu tanda kamu masih punya hati. Tiba-tiba, angin sore berhembus kencang, mengibarkan sarung Gus Muwafiq dan membuat dedaunan beterbangan. Pemandangan itu begitu damai hingga semua yang melihat merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang suci. Kobar akhirnya jatuh berlutut, menunduk sambil menangis keras. Saya salah, Kiai, saya udah jauh banget dari Allah. Ucapannya disambut bisu oleh teman-temannya yang ikut terharu. Bahkan Jabrik, yang sejak tadi mencoba menahan diri, kini tak bisa menutup matanya yang basah. Gus Muwafiq mendekat, menepuk bahu Kobar lembut. Kalau kamu sadar salah, berarti kamu sudah mulai benar, katanya. Dan ingat, Nak, dosa sebesar apapun tidak akan menenggelamkanmu selama kamu mau kembali. Kobar terisak, lalu mencium tangan Gus Muwafiq dengan gemetar. Maafkan saya, Kiai. Gus tersenyum hangat. Bukan saya yang perlu memaafkan, Nak. Mintalah maaf kepada Tuhanmu, karena Dia yang lebih sayang sama kamu dari siapapun di dunia ini. Sore itu, di terminal yang biasanya penuh teriakan dan makian, suara tangisan justru menggema, tangisan dari jiwa-jiwa yang mulai pulang kepada Tuhannya. Di sela haru itu, Gus Muwafiq bergumam pelan, kadang, untuk menyalakan cahaya, kita memang harus biarkan gelap datang dulu. Langit sore berubah kelabu lagi. Angin membawa aroma tanah basah dan kenangan masa lalu yang tak bisa ditahan. Setelah Kobar berlutut di tanah, suasana terminal hening seperti masjid menjelang azan. Orang-orang berdiri mematung, bahkan suara mesin bas yang biasanya meraung kini berhenti, seolah ikut menunduk. Gus Muwafiq memandang semua wajah yang kini tampak lain, tak lagi sombong, tak lagi keras, tapi penuh tanya dan rindu yang lama tak disapa oleh iman. Wahai nak-nakku, suara Gus Muwafiq bergetar lembut, hidup ini ibarat terminal. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi kelak, semua kita akan naik bas. Terakhir, bas menuju keabadian. Dan tiketnya cuma satu, taubat. Jabrik menatap tanah, kedua tangannya bergetar. Kiai, kalau basnya udah hampir berangkat, masih bisa naik, enggak? Tanyanya pelan, dengan suara parau seperti anak kecil yang takut tertinggal. Gus tersenyum, bisa, Nak. Bahkan yang datang paling telat pun akan disambut, asal benar-benar ingin pulang. Tiba-tiba, langit menumpahkan hujan deras tanpa peringatan.
Tapi tak satu pun dari mereka beranjak. Hujan itu terasa seperti cucian dari langit, membasuh luka, amarah, dan dosa yang menumpuk di hati. Air menetes di wajah Kobar, bercampur dengan air mata. Rondo ikut terseduh, menutupi wajahnya dengan tangan kasar yang selama ini hanya tahu cara menakut-nakuti orang. Jabrik menatap mereka lama, lalu mendekat ke Gus. "Kiai," katanya lirih, "ajari kami salat lagi. Kami lupa caranya." Gus Muwafik tersenyum lebar, meski bajunya sudah basah kuyup. "Boleh, nak. Tapi ingat, salat itu bukan sekadar gerakan badan. Itu adalah gerakan hati. Kalau hatimu udah tunduk, kaki dan tanganmu akan ikut sujud dengan sendirinya." Beliau lalu berdiri di atas genangan air, mengangkat tangan, dan dengan suara lembut mengumandangkan azan. Suara itu bergema menembus hujan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," merayap ke dada semua orang yang mendengarnya. Beberapa sopir keluar dari bus, para pedagang berhenti menutup lapak, bahkan anak-anak kecil yang tadi bermain bola di ujung terminal ikut diam. Mereka semua menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi, sekumpulan preman terminal berbaris di belakang seorang kiai, di bawah hujan deras, bersarung dan bertelanjang kaki, bersujud bersama di tanah becek. Tapi tak ada yang malu. Justru air mata mereka mengalir lebih deras dari hujan itu sendiri. Ketika ruku dan sujud berganti, suara tangisan terdengar di antara bacaan-bacaan pendek. Ada yang tersedak, ada yang berbisik lirih, "Ampuni aku, ya Allah, aku mau pulang." Gus Muwafik tak menegur, tak menasihati lagi, beliau hanya tersenyum dalam sujudnya, seolah berbicara langsung kepada langit, "Ya Rab, mereka ini milikmu yang tersesat, dan hari ini kau bimbing mereka pulang. Terima kasih." Selesai salat, hujan belum juga reda, tapi hati semua orang justru terasa terang. Kobar mencium tanah, Jabrik memeluk Rondo sambil tertawa kecil di sela tangis. "Heh, Ron, kayaknya air mata kita kalah deras sama hujan ya," katanya sambil menyeka wajah. Rondo membalas dengan senyum lebar, "Iya, tapi nggak apa-apa, bos. Ini pertama kalinya aku nangis enak." Gus Muwafik tertawa, "Nah, itu baru preman pesantren. Nangis tapi tetap lucu." Ketika azan maghrib berkumandang dari kejauhan, mereka semua menatap langit yang kini sedikit terang. Hujan mulai mereda, menyisakan pelangi samar di ufuk barat. Gus Muwafik menatap pemandangan itu sambil berbisik pelan, "Kalau Allah sudah turunkan hujan taubat, jangan pernah biarkan tanah hati kita kering lagi." Para preman mengangguk, dan sore itu, terminal Kedung Jati berubah menjadi musola terbesar di dunia, musola tanpa atap, tapi beratap langit rahmat Tuhan. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu di balik awan. Embun menempel di atap warung kopi, dan bau tanah basah masih terasa. Terminal Kedung Jati tampak berbeda, lebih tenang, lebih hidup. Tak ada lagi teriakan kasar atau suara ancaman dari para preman. Sebaliknya, terdengar lantunan solawat pelan dari warung Bu Jemi, tempat kemarin Gus Muwafik berdakwah di bawah hujan. Siapapun yang lewat pasti berhenti sejenak, bukan karena takut, tapi karena kagum. "Loh, kok Jabrik sekarang azan subuh?" celetuk seorang sopir Colt dengan nada heran. Kabar tentang taubatnya preman terminal menyebar secepat angin. Dari pasar sampai ke langgar, dari pos ronda sampai ke warung kopi pinggir sawah. Orang-orang membicarakannya dengan nada takjub. Ada yang bersyukur, ada yang penasaran, bahkan ada pula yang tak percaya. "Ah, palingan pura-pura aja tuh," kata seorang pemuda di warung. Tapi seorang bapak tua menimpali lembut, "Nak, orang yang kemarin keras bisa lembut, itu bukan pura-pura. Itu tanda Allah lagi kerja lewat hambanya." Di tengah semua kabar itu, Gus Muwafik tetap sederhana. Beliau tak ingin dipuja. Saat seseorang mencoba menulis tentang keajaiban terminal Kedung Jati, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Keajaiban bukan pada saya, tapi pada mereka yang mau mendengar bisikan kebenaran di tengah kebisingan dunia." Ucapannya sederhana, tapi menusuk seperti embun di pagi buta, dingin tapi menenangkan. Sementara itu, para preman yang dulu ditakuti kini berubah menjadi penjaga terminal yang sopan. Mereka membantu sopir-sopir parkir, menuntun orang tua menyeberang, bahkan mengamankan tas penumpang. Jabrik, yang dulu dikenal kasar, kini sering menegur dengan salam. "Assalamualaikum, Bu, hati-hati ya," katanya sambil menunduk. Pedagang yang dulu gemetar kini malah tersenyum lebar setiap kali melihatnya lewat. "Masya Allah, Gus," kata Bu Jemi pada Gus Muwafik, "terminal ini rasanya jadi kayak pesantren,
cuma bedanya, santrinya tatoan semua. Gus tertawa kecil, "Nggak apa-apa, Bu, yang penting hatinya udah putih." Namun, di balik keharuan itu, ada cobaan yang mulai mendekat. Tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa preman lama yang dulu didepak dari kelompok Jabrik merasa tersingkir. "Dasar Jabrik munafik," kata salah satu dari mereka di sudut terminal lain. "Dulu paling galak, sekarang sok alim." Bisikan-bisikan iri mulai berhembus, seperti angin malam yang menyelinap di antara genting. Jabrik mendengarnya, dan hatinya kembali bergetar. Ia takut hidayahnya goyah. Malamnya, di langgar kecil yang baru mereka bangun dari papan bekas, Jabrik menemui Gus Muwafiq. "Kiai," katanya lirih, "kalau saya digoda lagi buat balik ke jalan lama, apa itu tandanya saya gagal?" Gus Muwafiq menatapnya lembut. "Bukan gagal, Nak. Itu tandanya kamu sedang diuji. Orang yang baru belajar berenang pasti digoda ombak. Tapi ingat, selama kamu pegang tangan Allah, kamu nggak akan tenggelam." Kata-kata itu membuat mata Jabrik kembali basah. Ia menunduk lama, lalu berkata, "Kalau gitu, saya mau terus berenang, Kiai. Sekalipun ombaknya tinggi." Keesokan harinya, di terminal yang kini menjadi pusat perhatian, Rondo mengumandangkan azan dengan suara yang masih serak tapi penuh keyakinan. Sopir-sopir berhenti bekerja sejenak, para penumpang menunduk, dan anak-anak kecil memandang kagum. Sementara di kejauhan, Gus Muwafiq berdiri di tepi jalan, menatap mereka dengan senyum damai. Angin pagi meniup sarungnya, dan beliau berbisik pelan, "Subhanallah, ternyata cahaya Allah bisa turun di tempat yang dulu paling gelap." Dan sejak hari itu, terminal Kedung Jati bukan lagi dikenal sebagai sarang preman, tapi sebagai terminal taubat, tempat di mana kekerasan dikalahkan oleh kasih, dan hati-hati yang patah mulai belajar bersujud. Sudah 2 minggu sejak azan pertama berkumandang di terminal Kedung Jati. Hidup seakan berjalan damai. Tapi, seperti kata Gus Muwafiq, setiap cahaya pasti diuji dengan bayangan. Dan benar saja, bayangan itu datang di suatu sore yang panas, ketika langit berwarna tembaga dan angin membawa debu dari arah jalan raya. Dari kejauhan, beberapa motor besar masuk terminal, mengaum keras seperti singa lapar. Orang-orang menoleh cemas. Di depan rombongan itu, berdiri sosok dengan bekas luka di pipi, Bagas, preman lama yang dulu diusir Jabrik karena pengkhianatan. Bagas turun dari motornya dan menatap sekeliling dengan sinis. "Heh, ini apa? Terminal atau pesantren?" katanya keras. Tawa kasar para pengikutnya pecah, menodai ketenangan sore itu. Jabrik yang sedang membantu Bu Jemi menutup warung langsung menoleh. Wajahnya menegang. Dul mendekat dengan gugup. "Bos, itu Bagas. Dulu dia yang nyerang kita waktu di stasiun lama." Jabrik menghela napas panjang. "Saya tahu, Dul, tapi kini nada suaranya bukan lagi marah, melainkan tenang, sebuah ketenangan yang baru ia pelajari dari Gus Muwafiq." Bagas berjalan ke arah mereka. "Jabrik, kamu ini bikin malu dunia preman. Dulu kita sama-sama makan debu jalanan, sekarang kamu jadi ustaz dadakan." Ia menepuk dada Jabrik keras, membuat beberapa pedagang menjerit kecil. Tapi Jabrik tak membalas. Ia hanya menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Bagas, kalau dulu saya bikin kamu sakit hati, saya minta maaf. Tapi sekarang saya nggak mau hidup seperti dulu lagi." Bagas tertawa terbahak-bahak. Maaf itu buat orang lemah, Jabrik. Kamu pikir Tuhanmu peduli sama kita yang udah busuk kayak gini?" Dul hampir maju, tapi Jabrik mengangkat tangan menahannya. "Dul, jangan. Kiai pernah bilang, kalau batu dilempar, jangan balas dengan batu. Kadang cukup doakan supaya tangan yang melempar sadar sakitnya." Bagas mendengus marah. "Saya nggak butuh doa, yang saya mau cuma satu, kembalilah ke kelompok saya. Kalau nggak, kamu dan preman alimu bakal saya habisin." Suasana menegang. Orang-orang di terminal menahan napas. Tapi Jabrik justru tersenyum kecil. "Saya udah punya kelompok, Gas. Kelompok orang-orang yang pengen damai. Kalau kamu mau, pintunya masih terbuka." Kata-kata itu seperti menamparkan Bagas lebih keras dari pukulan manapun. Ia merah padam, lalu meninju meja warung hingga pecah. "Saya kasih waktu seminggu, Jabrik. Minggu depan, kalau terminal ini masih jadi tempat ngaji, saya bakar." Teriaknya sebelum pergi meninggalkan terminal dengan suara knalpot yang mengguncang udara. Orang-orang langsung mengerubungi Jabrik. "Bos, kita lawan aja. Kita nggak bisa diem aja gini."
Seru Rondo. Jabrik menggeleng. Tidak, Ron. Kita nggak bisa lawan api dengan api. Biar saya lapor ke Kiai. Mungkin ini ujian buat kita. Malam itu, di langgar kecil yang mereka bangun dari papan bekas, Jabrik duduk termenung di depan Gus Muwafik. Kiai, katanya dengan suara bergetar, mereka mau hancurin semua yang udah kami bangun. Gus Muwafik menatapnya dalam-dalam. Nak, kalau pohonmu mulai berbuah, pasti ada yang melempari. Tapi jangan takut, karena orang nggak akan melempari pohon yang gersang. Ia lalu menepuk bahu Jabrik, kamu jaga niatmu, nak. Kalau niatmu karena Allah, nggak ada yang bisa bakar itu. Bahkan api pun takut sama ketulusan. Hening panjang mengisi malam. Di luar, angin membawa suara azan Isya dari masjid jauh di seberang pasar. Gus Muwafik menatap langit gelap di atas langgar. Badai memang akan datang, nak, katanya lirih. Tapi ingat, badai itu bukan untuk menghancurkan kapal, melainkan untuk menguji nahkodanya. Dan malam itu, Jabrik tahu, badai itu sudah di ambang pintu, menunggu saatnya mengguncang terminal Taubat Kedung Jati. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan membawa bau bensin dan debu jalanan. Terminal Kedung Jati yang biasanya ramai kini sepi, lampu-lampu neon berkedip lemah seolah ikut gelisah menunggu sesuatu. Di langgar kecil, Jabrik dan kawan-kawan duduk melingkar. Wajah mereka tegang. Bos, gimana kalau mereka beneran datang malam ini? Tanya Dul dengan suara bergetar. Jabrik menghela napas panjang. Kalau mereka datang, kita sambut, tapi bukan dengan tangan, dengan hati. Gus Muwafik duduk di tengah lingkaran itu, memegang tasbihnya yang bergetar lembut di tangannya. Nak-nakku, katanya pelan, kalau kegelapan datang, jangan buru-buru cari senter. Cukup jadi cahaya, kadang satu lilin kecil bisa bikin setan ketakutan. Ucapannya menenangkan, tapi di luar, suara mesin motor mulai terdengar. Semakin lama semakin banyak, semakin keras, seperti suara guntur di kejauhan. Para santri terminal saling pandang. Kiai, mereka datang, bisik Rondo. Dari arah jalan, konvoi motor masuk dengan lampu menyala terang. Bagas turun lebih dulu, menendang tong sampah hingga beterbangan. Mana Jabrik? Teriaknya, suaranya menggema ke seluruh terminal. Jabrik berdiri pelan, menatap dengan mata tenang meski jantungnya berdegup kencang. Gus Muwafik ikut berdiri, sarungnya bergoyang tertiup angin malam. Kami di sini, Bagas, katanya lembut. Tapi tenanglah, nak, malam ini jangan ada darah. Cukup hujan doa. Bagas tertawa keras, doa. Hahaha, saya datang bukan buat ceramah, Kiai. Saya datang buat balas dendam. Ia melangkah maju dengan bensin di tangannya, hendak menyiram langgar kecil tempat mereka biasa salat. Rondo dan Dul refleks maju, tapi Gus Muwafik mengangkat tangan. Jangan, biarkan. Langkah beliau pelan, tapi suaranya menggetarkan udara. Bagas, katanya, kamu mau bakar kayu atau mau bakar dirimu sendiri? Karena orang yang dikuasai amarah, sebenarnya sedang terbakar dari dalam. Bagas terdiam sesaat, matanya memerah, tapi tangan gemetarnya memperlihatkan keraguan. Jangan sok bijak, Kiai, katanya sambil menatap tajam. Gus Muwafik melangkah lebih dekat, kini hanya 1 meter dari jarak api. Saya bukan sok bijak, nak. Saya cuma ingin kamu tahu, Tuhan gak pernah jauh, bahkan dari orang yang sedang marah sekalipun. Kamu cuma butuh diam sebentar, biar dia bisa bicara lewat hatimu. Suara itu pelan, tapi seperti air menetes di bara api. Semua orang yang menonton takjub melihat Bagas tiba-tiba berhenti. Bensin di tangannya menetes ke tanah, dan air matanya ikut menetes bersamaan. Hening menggantung di udara. Gus Muwafik masih berdiri, wajahnya diterpa cahaya lampu motor yang menyilaukan. Kamu bawa bensin buat bakar, katanya lembut, tapi lihatlah, Allah justru kirim air mata buat memadamkannya. Bagas menunduk, bibirnya gemetar. Saya nggak kuat, Kiai, ucapnya akhirnya. Setiap kali saya mau jahat, kata-kata sampean selalu muncul di kepala saya. Saya benci itu, tapi juga kangen. Tiba-tiba, suara azan dari masjid jauh terdengar menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara itu seperti memecahkan malam yang berat. Bagas tersungkur berlutut, botol bensin terjatuh dari tangannya dan pecah di tanah, tapi tak ada api. Hanya bau bensin yang bercampur dengan tangisan. Anak buahnya saling pandang, tak ada yang berani bicara. Jabrik maju,
memegang bahu Bagas. Udah, Gas, yang dulu biarlah berlalu. Kita sama-sama salah, tapi sekarang waktunya pulang. Gus Muwafik menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Lihat, Nak, katanya pelan, kadang Allah nggak kirim malaikat buat hentikan kejahatan. Dia kirim air mata, lalu beliau menengadahkan tangan, membaca doa, dan langit seperti menjawab, rintik hujan kembali turun perlahan, membasuh terminal yang baru saja diselamatkan dari api. Malam itu, terminal Kedung Jati sekali lagi menjadi saksi bahwa kelembutan bisa mengalahkan kekerasan, dan doa bisa menundukkan amarah. Hujan turun semakin deras malam itu, tapi tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Jabrik, Dul, Rondo, bahkan para pedagang yang sedari tadi sembunyi di balik warung kini keluar, berdiri dalam rinai air langit yang membasuh wajah mereka. Bagas masih berlutut, menangis tanpa suara. Air mata dan air hujan menyatu di pipinya. Gus Muwafik menunduk, mengusap kepala lelaki itu lembut, seolah seorang ayah sedang menenangkan anaknya yang tersesat terlalu lama. Nak Bagas, katanya lirih, kalau hujan turun, itu tandanya Allah sedang mencuci bumi dari debu. Tapi kalau air mata turun, berarti dia sedang mencuci hati dari dosa. Bagas menatap Gus Muwafik dengan mata merah dan bengkak. Kiai, saya malu. Saya udah bakar banyak hal dalam hidup saya. Saya udah nyakitin banyak orang. Saya nggak pantas ngadep Gusti Allah. Gus Muwafik tersenyum hangat. Nak, kalau pantas itu jadi syarat, surga bakal sepi. Justru karena kamu nggak pantas, makanya kamu datang. Allah itu bukan nunggu orang sempurna, dia nunggu orang yang mau balik. Kalimat itu membuat Bagas terisak keras, tubuhnya gemetar di tanah yang becek, seakan seluruh dosa masa lalunya keluar bersama tangis itu. Subuh hampir tiba. Di kejauhan, samar-samar terdengar kokok ayam bersahutan dengan suara azan yang mulai bergema dari masjid kota. Gus Muwafik berdiri, menepuk bahu Jabrik pelan. Ayo, Nak, waktunya salat. Tuhan udah undang kita. Tak ada yang berkata apa-apa. Mereka semua berdiri dalam diam, lalu berjalan menuju langgar kecil yang masih basah oleh hujan. Lampu temaram di dalamnya bergetar, memantulkan bayangan tubuh-tubuh yang kini terlihat begitu kecil di hadapan kebesaran ilahi. Jamaah salat subuh itu jadi saksi perubahan. Di saf paling depan, Jabrik dan Bagas berdiri berdampingan. Dulu mereka berhadapan dengan parang dan amarah, kini mereka bersisian dengan air mata dan doa. Ketika Gus Muwafik mengucapkan takbir pertama, seluruh terminal seolah ikut menunduk. Suara hujan, gemerisik daun, dan suara imam menyatu dalam irama yang damai. Allahu Akbar, suara itu menggema lembut, seperti menembus langit. Selesai salat, langgar kecil itu dipenuhi keheningan. Tak ada yang berani bicara, tapi banyak mata yang basah. Bagas menatap Jabrik, lalu menunduk. Saya nggak tahu gimana caranya mulai, bos. Jabrik menepuk bahunya, mulai aja dari minta maaf. Bagas menatapnya lekat-lekat, lalu memeluknya erat. Sirat dendam yang kini berubah jadi pengampunan. Orang-orang di sekitar menunduk, beberapa bahkan menitikkan air mata. Gus Muwafik tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Nah, ini baru preman sejati, katanya dengan nada bercanda, membuat semua tertawa di tengah isak. Matahari perlahan naik di ufuk timur. Cahaya oranye lembut menembus sela genteng langgar yang bocor, memantul di genangan air yang tenang. Gus Muwafik menatapnya sambil berkata, Fajar itu indah bukan karena malamnya hilang, tapi karena kita berhasil melewatinya. Jabrik menunduk, memahami makna dalam kalimat itu. Ia tahu, malam gelap penuh amarah yang mereka hadapi tadi bukan sekadar ujian, itu adalah tanda bahwa Allah masih sayang, masih memberi kesempatan untuk berubah. Terminal Kedung Jati pagi itu tampak berbeda. Pedagang mulai buka lapak, tapi kini dengan senyum. Para sopir menyapa dengan salam. Bahkan para pengamen jalanan ikut duduk di langgar kecil, minta diajari wudhu oleh Dul. Semua seperti mendapat nafas baru. Di pojok terminal, Bagas duduk termenung memegang mushaf kecil yang baru saja diberi Gus Muwafik. Ia membuka halaman pertama, lalu membaca pelan, terbata-bata tapi penuh makna. Sebelum pergi meninggalkan terminal hari itu, Gus Muwafik menulis sekali lagi. Ingat, nak-nakku, katanya, tempat ini bukan sekadar terminal. Ini pesantren tanpa pagar, di mana tiap hati yang singgah bisa pulang membawa cahaya. Semua menunduk penuh hormat, langit cerah, dan burung-burung mulai berterbangan di atas genteng terminal.
Tak ada lagi teriakan kasar, tak ada lagi aroma alkohol. Hanya tawa, salam, dan suara doa yang mengisi udara. Terminal Kedung Jati telah lahir kembali, bukan sekadar tempat berangkat, tapi tempat kembali. Beberapa minggu berlalu sejak malam tobat itu. Terminal Kedung Jati kini bukan lagi tempat yang ditakuti, melainkan disegani. Orang-orang mulai menyebutnya Terminal Taubat. Sopir-sopir bus dari luar kota sering menepi hanya untuk salat di langgar kecil di sudut terminal. Pedagang bercerita kemana-mana tentang bagaimana seorang kiai bisa menundukkan preman hanya dengan senyum dan doa. Kabar itu menyebar seperti angin, dari Kedung Jati ke Semarang, dari Semarang ke Yogyakarta, sampai akhirnya ke telinga orang-orang yang dulu tak pernah peduli dengan terminal kumuh itu. Gus Muwafiq sendiri tak pernah menganggap semua itu istimewa. Baginya, perubahan bukan karena ceramahnya, tapi karena hati yang mau dibuka. Namun, di mata masyarakat, kisah ini seperti keajaiban hidup. Undangan mulai berdatangan. "Kiai," kata seorang tamu dari Purwokerto suatu pagi, "kami dengar sampean bisa bikin preman jadi santri. Mau dong datang ceramah di tempat kami?" Gus Muwafiq tertawa kecil. "Waduh, saya ini bukan dukun, Mas. Cuma tukang ngingetin aja." Tapi undangan terus datang, dari desa ke kota, dari musala kecil sampai acara besar di stadion. Sementara itu, Jabrik dan kawan-kawan mulai sibuk membantu mengelola terminal. Mereka kini dipanggil Mas Satpam Religius oleh para pedagang. Namun, tak semua berjalan mulus. Sebagian orang iri, ada yang berbisik di pojok warung, "Ah, itu semua sandiwara. Pasti biar dapat nama." Bahkan beberapa mantan preman dari kota sebelah datang dan mengejek, "Wah, sekarang jadi ustaz semua ya. Dulu tukang palak, sekarang tukang ceramah." Kata-kata itu sempat menggoyahkan hati Jabrik. Malamnya ia termenung lama di langgar, menatap lampu gantung yang bergoyang di terpa angin. Gus Muwafiq datang mendekat dengan langkah tenang. "Kenapa, Nak?" Kayak pohon yang kehilangan bayangannya. Jabrik menatap kiai itu dan berkata lirih, "Saya takut, Kiai. Takut dianggap sok suci. Saya cuma pengen berubah, tapi kadang orang bikin niat saya goyah." Gus Muwafiq tersenyum lembut. "Nak, kalau kamu jalan di sawah becek, pasti sepatumu kotor. Tapi jangan berhenti jalan hanya karena takut lumpur. Yang penting arahmu benar. Orang boleh ngomong apa saja, tapi cuma Allah yang tahu langkahmu menujunya." Kata-kata itu menenangkan hati Jabrik. Namun, ujian berikutnya datang lebih berat. Beberapa pejabat kota mendengar kisah Terminal Taubat dan datang dengan rombongan besar. Mereka membawa kamera, spanduk, dan wartawan. "Kita jadikan terminal ini simbol reformasi sosial," kata mereka bersemangat. Mereka bahkan menawari Jabrik jabatan pengelola resmi terminal. Tapi Jabrik hanya menatap tanah. "Pak, saya dulu bikin terminal ini takut, bukan tertib. Kalau sekarang mau tertib, biar saya bantu dengan cara saya aja, ngaji dan jagain orang." Gus Muwafiq tersenyum bangga di belakangnya, sementara pejabat itu melongo, tak menyangka jawaban sejujur itu. Beberapa hari kemudian, Gus Muwafiq diundang berceramah di Yogyakarta. Jabrik dan beberapa mantan preman ikut mengantarkan beliau. Dalam perjalanan, bus yang mereka tumpangi berhenti di rest area. Seorang sopir yang mengenali mereka berkata, "Panjenengan yang dari Terminal Taubat, tuh. Saya dulu sering lewat situ, takut tiap kali." Ia lalu menatap mereka sambil tersenyum, "Sekarang saya malah pengen mampir buat ngaji." Jabrik terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Gus Muwafiq dan berkata, "Kiai, berarti cerita ini beneran hidup ya, nggak cuma di terminal?" Gus Muwafiq menepuk bahunya. "Iya, Nak, karena cahaya itu nggak pernah diam di satu tempat. Dia nyari hati lain buat disinggahi." Ketika mereka tiba di Yogyakarta, ribuan orang sudah menunggu ceramah Gus Muwafiq. Tapi di tengah keramaian itu, Jabrik merasa kecil. Ia ingat malam pertama kali bertemu Kiai di terminal, bau minyak solar, suara tawa kasar, dan hatinya yang penuh amarah. Sekarang semua itu terasa jauh. "Kiai," katanya lirih, "dulu saya pikir jalan Allah itu cuma di masjid. Ternyata di terminal pun bisa." Gus Muwafiq tertawa pelan. "Nak, jalan ke surga itu luas. Kadang lewat tikungan yang kamu kira sesat." Malam itu, setelah ceramah usai, Gus Muwafiq menatap bintang-bintang di langit Yogyakarta. Di sampingnya, Jabrik dan kawan-kawan duduk bersila, diam. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan harapan baru. "Ingat,
"Nak," kata beliau pelan, "perjalanan belum selesai. Dulu kamu hidup di jalan tanpa arah, sekarang kamu belajar jadi penunjuk jalan." Ia menatap jauh ke kegelapan, seolah melihat masa depan. Karena dakwah sejati bukan cuma di mimbar, tapi di jalan raya, di hati-hati yang tersesat dan sedang mencari pulang. Terminal Kedung Jati kini bagai tempat ziarah. Setiap pekan, rombongan datang dari berbagai kota, ada yang ingin mendengar kisah tobat Jabrik, ada pula yang sekadar ingin bersalaman dengan preman yang berubah jadi santri. Langgar kecil di sudut terminal kini penuh sesak saat pengajian malam Jumat. Di depan, Gus Muwafiq duduk bersila seperti biasa, sementara di sampingnya Jabrik duduk agak canggung, memakai peci baru pemberian seseorang yang katanya, biar pantas. Namun di balik senyum itu, diam-diam muncul rasa yang dulu tak ia kenali, rasa bangga yang pelan-pelan tumbuh seperti api kecil di jerami kering. Suatu hari, seorang wartawan datang membawa kamera besar. Ia menulis artikel berjudul, "Jabrik, Sang Preman yang Menjadi Teladan Umat." Foto wajah Jabrik terpampang di koran pagi, di bawahnya tertulis, mantan penguasa terminal kini penguasa hati. Pedagang, sopir, bahkan pejabat kota menyalaminya. "Wah, Jabrik, hebat sekarang." "Iya," kata mereka. Awalnya Jabrik menunduk malu, tapi lama-lama ia mulai menikmati sambutan itu. Ia bahkan mulai berani berceramah kecil di warung kopi, menirukan gaya bicara Gus Muwafiq, meski tanpa beliau di sana. Namun, malam itu dilanggar, Gus Muwafiq memperhatikan sesuatu. Tatapan Jabrik tak lagi serendah dulu. Setiap kali orang memujinya, ia tersenyum lebih lama daripada saat orang menegurnya. Seusai salat Isya, kiai itu memanggilnya pelan. "Nak Jabrik, sini sebentar." Mereka duduk di tangga langgar, ditemani suara jangkrik dan aroma teh panas. "Nak, kamu tahu kenapa air di sumur tetap jernih meski sering ditimba?" tanya Gus Muwafiq. Jabrik menggeleng. "Karena air itu selalu rendah, Nak. Tapi kalau mulai tinggi, dia jadi lumpur." Jabrik menunduk, matanya perlahan berkaca-kaca. Saya nggak sadar, Kiai. Saya cuma senang karena orang nggak takut lagi sama saya." Gus Muwafiq tersenyum. "Senang boleh. Tapi hati-hati, Nak. Kadang setan datang bukan waktu kamu marah, tapi waktu kamu disanjung." Kalimat itu menamparkan pelan, tapi dalam. Malam itu Jabrik tak bisa tidur. Ia duduk lama di langgar, menatap foto dirinya di koran yang kini basah oleh air mata. Ia sadar, ujian terbesar bukanlah ketika dihina, tapi ketika dipuji. Keesokan harinya, Jabrik memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Ia meminta koran-koran itu dikumpulkan dan dibakar di halaman terminal. Orang-orang heran. "Loh, bos, kenapa dibakar?" tanya Dul. Jabrik tersenyum. "Biar nggak jadi berhala baru di hati saya, Dul. Dulu saya sembah ego, sekarang jangan sampai sembah nama baik." Orang-orang terdiam. Gus Muwafiq yang melihat dari jauh hanya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca, antara bangga dan haru. Hari itu, Jabrik kembali ke pos jaga, seperti dulu. Ia menyapu halaman terminal, membantu pedagang menata lapak, bahkan menyalakan lampu jalan yang padam. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan hormat, tapi kini ia tak menunduk karena malu, melainkan karena tahu tempatnya di hadapan Allah. Dalam diam, Gus Muwafiq berdiri di beranda langgar, memandangi muridnya dengan pandangan teduh. "Alhamdulillah," bisiknya, "pohon ini akhirnya berakar, bukan hanya berbunga." Sore itu, langit Kedung Jati berubah jingga kemasan. Suara azan maghrib menggema lembut. Jabrik melangkah ke langgar, melepas sendalnya dengan tenang. Ia duduk di saf depan, tepat di belakang Gus Muwafiq. Di dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, kalau dulu aku sombong karena kekuatan, jangan biarkan aku sombong karena kebaikan." Dan di sela-sela takbir pertama, senyumnya muncul lagi, bukan senyum bangga, tapi senyum damai dari hati yang akhirnya benar-benar pulang. Malam itu, setelah jamaah bubar, Gus Muwafiq menatap langit yang bertabur bintang. "Nak-nakku," katanya pada para santri terminal yang masih duduk melingkar, "ingat, ujian tertinggi bukan di jalan gelap, tapi di jalan yang terang. Karena di sanalah kita bisa silau." Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, terminal Kedung Jati kembali terasa seperti pesantren langit terbuka, tempat di mana cahaya tak hanya menghapus gelap, tapi juga mengajari manusia bagaimana tetap rendah saat terang datang. Malam turun perlahan di terminal Kedung Jati. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di bawah lampu kuning yang redup,
beberapa mantan preman kini duduk melingkar di depan langgar kecil. Di tengah mereka, sebuah teko kopi mengepul, ditemani beberapa gorengan yang sudah dingin. Suasana itu sederhana, tapi hangat, seolah langit dan bumi sepakat memberi jeda dari hiruk-pikuk dunia. Gus Muwafiq duduk di kursi kayu, menggulung sarungnya sedikit, sambil menatap mereka dengan tatapan teduh yang tak pernah kehilangan kasih. "Ndak semua perubahan harus cepat," ujar beliau membuka obrolan sambil meniup kopi di tangannya. "Kadang Allah butuh waktu lama untuk melunakkan hati seseorang, tapi sekali lunak, ia akan jadi tanah subur yang menumbuhkan kebaikan." Rondo, yang kini mulai rajin azan, mengangguk-angguk walau tak sepenuhnya paham. "Berarti, kita kayak tanah, Kiai?" tanya Dul polos. Gus Muwafiq tertawa kecil. "Heh, iya, Dul. Tapi tanah juga bisa keras lagi kalau nggak dijaga. Makanya siramlah dengan doa setiap hari." Tawa kecil pecah di antara mereka, tapi Jabrik diam saja, menatap gelas kopinya. Gus Muwafiq melirik, lalu bertanya lembut, "Kok melamun, Nak?" Jabrik menghela napas. "Kiai, saya cuma mikir, kalau nanti Kiai nggak di sini, apa kami bisa tetap lurus kayak sekarang?" Suasana langsung hening. Dul berhenti tertawa, Rondo menunduk. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang terdengar. Gus Muwafiq tersenyum pelan, lalu menatap Jabrik dalam-dalam. "Nak, kalau cahaya cuma bergantung pada lilin, begitu lilinnya padam, dunia gelap lagi. Tapi kalau cahaya sudah hidup di hati, tak perlu lilin lagi. Kamu ngerti maksud saya?" Jabrik menatap beliau lama, lalu mengangguk perlahan. "Berarti, yang harus kami jaga bukan kiainya, tapi niatnya." Gus Muwafiq tersenyum lebar. "Nah, pinter, ilmu itu kayak air, Nak. Dia mengalir, bukan menetap. Jadi jangan simpan di gelas, tapi alirkan ke orang lain. Biar kalau kamu hilang, kebaikan tetap jalan." Dul yang dari tadi diam tiba-tiba nyeletuk, "Tapi Kiai, kalau kami yang alirkan air, nanti jadi air comberan dong." Semua tertawa pecah seketika, bahkan Gus Muwafiq sampai menepuk lututnya sambil tergelak, "Hehehe, dasar santri terminal." Tapi justru itu, Dul air comberan pun kalau ngalir terus, akhirnya bersih juga. Suasana kembali hangat, mereka menyeruput kopi sambil saling bercerita. Ada yang membahas warung baru Bu Jemi, ada yang menyinggung soal terminal yang akan direnovasi pemerintah. Namun di sela tawa itu, Gus Muwafiq menatap langit, lalu berucap pelan, "Hidup ini bukan tentang berapa banyak yang berubah, tapi berapa lama kita bisa menjaga perubahan itu." Kata-kata itu menggantung, lembut tapi menembus dada. Rondo menatap ke langit yang mulai jernih, melihat bintang-bintang bermunculan, lalu berkata, "Kiai, bintang itu kecil ya, tapi kok bisa terang banget?" Gus Muwafiq tersenyum. "Karena dia nggak ingin jadi matahari, Ron. Dia cukup jadi dirinya sendiri." Hening kembali turun, tapi kini bukan keheningan yang canggung, melainkan yang damai. Jabrik menatap sekeliling, Dul yang tertawa sambil mengaduk kopi, Rondo yang menguap lebar, dan Bagas yang baru datang membawa roti hangat. Semua wajah yang dulu kasar kini terlihat lembut, seperti batu yang diasah waktu. Ia merasa haru, bukan karena bangga, tapi karena bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan kami kembali ke gelap. Kalaupun kami tergelincir, tolong tarik lagi dengan tangan kasih-Mu." Menjelang tengah malam, Gus Muwafiq berdiri, menepuk bahu Jabrik. "Ayo, Nak, istirahat. Fajar nanti, cahaya baru pasti datang." Jabrik menatap beliau dan berkata lirih, "Kiai, terima kasih udah datang ke hidup kami." Gus Muwafiq tersenyum, matanya berkilat hangat. "Saya nggak datang, Nak. Kalian yang akhirnya mau lihat cahaya. Cahaya itu udah ada dari dulu." Beliau lalu melangkah pergi perlahan, sarungnya bergoyang tertiup angin, meninggalkan aroma kopi dan ketenangan di udara. Malam itu, di antara sisa asap kopi yang menari pelan, terminal Kedung Jati terasa begitu hidup. Tak ada lagi suara mesin, tak ada lagi makian. Hanya tawa kecil, doa lirih, dan suara hujan sisa yang menetes di atap seng langgar. Di tempat sederhana itulah, mantan preman menemukan arti keberkahan, bahwa surga bisa berawal dari secangkir kopi, dan taubat bisa berakar dari percakapan kecil antara murid dan gurunya. Fajar menyingsing di ufuk timur, memecah kabut yang bergelayut di langit terminal Kedung Jati. Udara pagi masih lembab, menyisakan aroma tanah basah dari hujan semalam.
Di langgar kecil di ujung terminal, sekelompok lelaki dengan sarung dan peci lusuh berdiri dalam barisan salat subuh. Suara azan rondo mengalun lirih namun khusyuk, menggema di antara deru mesin bas yang mulai hidup. Di saf paling depan, Gus Muwafiq menjadi imam, suaranya tenang, lembut, tapi penuh wibawa. Setiap gerakan, setiap takbir, seolah menjadi penutup perjalanan panjang mereka, dari kegelapan menuju cahaya. Setelah salam terakhir, Gus Muwafiq berdiam sejenak, lalu berzikir dengan tasbih kayu yang selalu dibawanya. Para jamaah mengikuti, khusyuk, sementara sinar matahari pertama menembus jendela kecil, mengenai wajah mereka yang basah oleh air wudhu. Jabrik, yang kini sudah berpeci putih bersih, menunduk, menahan haru. Ia masih belum percaya bahwa orang seperti dirinya bisa sampai di titik ini. Dulu tangannya digunakan untuk menakut-nakuti orang, kini untuk menengadahkan doa. Dulu matanya menatap dengan marah, kini menatap dengan rindu kepada Tuhan. Selesai zikir, Gus Muwafiq menatap mereka satu persatu. Wajah beliau tampak teduh, tapi ada kilau sendu di matanya. Nak, hidup itu bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi tentang berapa kali kita mau bangun. Allah nggak pernah bosan menunggu hambanya pulang, asal hambanya juga nggak bosan mengetuk pintu. Suara beliau lirih, namun setiap kata terasa menusuk dada. Dul, yang biasanya selalu melucu, kali ini hanya mengusap air matanya diam-diam. Rondo menatap lantai, menahan tangis yang tak ingin keluar. Gus Muwafiq tersenyum pelan. Kalian sudah berubah. Terminal ini juga berubah. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau nanti saya nggak bisa sering datang, jangan sedih. Cahaya itu bukan milik saya, tapi milik Allah. Saya cuma kebetulan dikasih tugas buat menyalakannya di hati kalian. Hening menyelimuti langgar itu. Jabrik akhirnya tak tahan, suaranya bergetar ketika berkata, Kiai, kalau cahaya itu redup lagi, gimana? Gus Muwafiq menatapnya dalam, lalu menjawab, maka sulutlah kembali dengan doa dan amal. Karena hati manusia, nak, bukan batu. Ia api kecil yang butuh dijaga. Beberapa hari kemudian, Gus Muwafiq berpamitan. Ia akan kembali ke pesantren untuk mengisi pengajian. Terminal Kedung Jati ramai mengantar. Para sopir, pedagang, dan mantan preman berjejer di pinggir jalan, melambai dengan mata berkaca-kaca. Jabrik menunduk dalam-dalam saat menyalami beliau, tangannya bergetar. Kiai, saya janji, saya bakal terus jaga yang Kiai tanam. Gus Muwafiq menepuk bahunya lembut. Insya Allah, nak, tanaman yang tumbuh dari air mata taubat, Allah sendiri yang akan rawat. Setelah itu, beliau melangkah pergi, sarungnya berkibar tertiup angin pagi, meninggalkan jejak wangi kopi dan doa. Hari-hari berlalu, langgar kecil itu kini menjadi tempat belajar anak-anak terminal mengaji. Rondo menjadi muazin tetap, Dul mengajar ikra, dan Jabrik memimpin tadarus malam Jumat. Kadang, di sela bacaan, mereka masih merasa seolah mendengar suara Gus Muwafiq menasihati, atau tawa lembut beliau saat mendengar candaan mereka. Setiap kali mereka rindu, mereka berkumpul sambil membuat kopi, menatap kursi kayu tempat beliau biasa duduk, dan seakan bisa merasakan kehadiran yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, saat langit cerah penuh bintang, Jabrik duduk sendirian di depan langgar. Ia memandangi langit dan berbisik, Kiai, benar kata panjenengan, cahaya itu nggak padam. Di dadanya, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia tersenyum, menatap bintang paling terang di langit timur. Kami masih di sini, Kiai. Masih jaga cahaya itu. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa doa ke arah yang jauh. Terminal Kedung Jati kini bukan lagi tempat takut, tapi tempat harap. Di dinding langgar, tertulis kaligrafi sederhana, manusia terbaik bukan yang tak pernah salah, tapi yang tak pernah berhenti memperbaiki diri. Kata-kata itu menjadi semangat setiap orang yang datang dan pergi. Dan di antara riuh mesin bas, azan yang menggema, serta aroma kopi yang tak pernah hilang, ada satu hal yang abadi, cahaya itu, yang dulu dinyalakan oleh seorang ulama sederhana bernama Gus Muwafiq, kini menyala di hati banyak orang.